Ya, kalau biasanya kita membahas kitab Al-Fiqrul Islami, maka hari ini terkait dengan kita sebentar lagi akan memasuki Ramadan, maka kita bahas ya sedikit hal-hal yang terkait dengan Ramadan ya. Dan yang saya sampaikan ini PowerPoint-nya, slide PowerPoint-nya bukan saya sendiri yang membuat, ini dari Ustadz Ibnu Aziz Fatani ya, pimpinan pesantren Tahfiz Khairul Ummah ya, Ciamis. Ada 3 yang saya dikasih, ada beberapa pilihan ya. Ini yang saya pilih. Jadi di sini ada dikutip di sini kalau nggak salah, agak belakangan. Nah, ada sebuah hadis, tapi hadisnya disebut di sini hadisnya mardud atau tertolak ya. Karena terkategori maudhu atau palsu ya. Bunyinya man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran ya. Man fariha, siapa yang gembira bituhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu, Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, badannya, 'alan niran, atas api neraka ya. Hadis riwayat atau diambil dari kitab Duratun Nasihin ya. Tapi dari sisi semangat oke. Dari sisi isi ini untuk menyemangati. Ini kadang-kadang orang membuat hadis palsu tapi tujuannya baik, tujuannya untuk menyemangati ya. Nah, ini salah satunya ya. Baik, kita kembali ke bagian awal dari slide-nya. Kajian Tarikh Ramadan ini juga dibuat tahun lalu nih ya, 1443, 2 ya. Harusnya nih kalau sekarang 1443, tapi tidak apa-apa, isinya sama saja. Ayatnya saya kira kita sudah hafal nih semuanya insya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 183. Ini ayat pokok, ayat dasar atau nas dasar tentang kewajiban atau ditetapkannya kewajiban berpuasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan sendiri diwajibkan setelah Rasulullah hijrah ya ke Madinah. Ya. Setelah hijrah, artinya bukan kewajiban yang awal. Artinya juga kita bisa paham bahwa memang penanaman akidah itu menjadi lebih penting ya, supaya orang itu tidak melakukan sesuatu karena keterpaksaan ya. Kalau akidahnya sudah benar, keyakinannya benar, motivasinya benar, niatnya benar, dia sadar berbuat atau beramal itu untuk apa, itu amal apapun ketika diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah secara umum akan sami'na wa ta'na. Secara umum akan sami'na wa ta'na. Nah, salah satu yang kemudian menjadi kunci daripada pelaksanaan, kunci pembentukan pribadi yang sami'na wa ta'na itu salah satu proses yang paling penting ya, atau amal ibadah yang paling akurat ya, menurut saya ini paling tepat digunakan, walaupun semua ibadah semua punya fungsinya masing-masing, tetapi yang paling dekat adalah saum atau puasa Ramadan ya. Khususnya puasa Ramadan, tapi termasuk juga di dalamnya puasa sunnah untuk memantapkan ya. As-saumu li wa ana ajzi bihi, ya, itu dasarnya. Sabda Rasulullah, puasa itu untukku ya, hadis qudsi ya.
puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Mafhum sederhananya atau kita patut istilahnya mencari jalan untuk memahami itu, kita bertanya, bukankah setiap ibadah itu untuk Allah? Dalam artian setiap ibadah harusnya niatnya untuk Allah. Kalau dibahasakan dengan tadi, li itu ya, untukku itu harusnya semua ibadah. Ya. Wa ana ajibi, aku yang membalasnya. Bukankah juga kalau ibadah itu ikhlas karena Allah juga yang membalas semua ibadah ya Allah. Enggak ada ibadah yang balasannya itu datang dari selain Allah itu. Ibadah yang ikhlas tentu saja maksudnya. Kan begitu. Ya. Tapi dalam hadis qudsi ini seolah-olah hanya saum. Nah, ini pentingnya di sini. Ya. Nah, inilah barangkali kenapa di sini ada alasan puasa Ramadan itu sayyidus syuhur. Ya. Wa sayyidul ayam yaumul jum'ah, kan gitu dalam hadis dikatakan ya. Penghulu bulan ya, dari 12 bulan dalam setahun itu yang bosnya kalau bahasa populernya bosnya ya, masternya adalah Ramadan ya. Kalau dalam sepekan hari-hari maka masternya adalah Jumat, kan begitu. Kenapa ya? Ya, kok begitu istimewa ini sebagaimana di dalam slide berikutnya dari 12 bulan itu. Rasulullah menjelaskan ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang mubarak, yang diberkahi. Artinya berkah itu kan ziyadatul khair ya. Istilah berkah itu ziyadatul khair ya. Bukan ziyadatul mal ya. Bukan ziyadatul banat atau banin misalnya, atau ziyadatul aulad ya. Bukan bertambahnya harta atau bertambahnya anak ya. Atau ziyadatus syahr, bertambahnya terkenal misalnya. Tidak. Tapi mubarak atau berkah itu adalah ziyadatul khair. Selanjutnya Rasul mengatakan iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah memfardukan atas kalian berpuasa ya, pada bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup, dikunci ya, di bulan itu pintu-pintu neraka jahim. Ya. Wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan itu setan-setan dibelenggu, setan besar terutama ya. Fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurima. Ini ada ancamannya di belakang. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia benar-benar telah diharamkan ya, untuk selama-lamanya. Ya. Nah, kita coba cermati ya. Rasulullah biasa melakukan tarhib ya, tarhib Ramadan ya, menyambut Ramadan. Tarhib kalau bentukan dari kata tarhib adalah kemudian istilahnya ucapan marhaban. Ya. Rahaba itu artinya menyambut ya. Rahaba yurahibu tarhiban. Ya, marhabatan. Nah, marhaban. Ya. Maka kita begitu marhaban ya Ramadan. Kenapa disambut demikian rupa? Tidak seperti bulan-bulan yang lain ya. Di bulan Rabiul Awal misalnya disambut, kan nggak ada ya. Nggak ada yang khusus ya. Walaupun di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Rasulullah ya. Ya, karena di dalamnya ada tadi bulan yang mubarak. Kenapa mubarak? Kenapa kebaikan bertambah? Ya kita bisa saksikan secara kasat mata. Yang gampang misalnya di bulan Ramadan orang terus ya terdorong untuk berbuat lebih baik. Ya.
bersedekah lebih ringan, gitu, beribadah lebih ringan. Ini juga mungkin efek dari dibukanya pintu-pintu surga, tutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan, sehingga rangsangan untuk berbuat baik itu, surga tadi semakin menarik, semakin kuat, nerakanya ditutup berarti juga dorongan untuk berbuat yang buruk itu berkurang, ditambah lagi godaan dari setan, dari golongan jin khususnya, itu juga berkurang. Maka kemudian wajar kalau kemudian siapa man hurima khairaha qad hurima, siapa yang terhalang dalam artian tidak bisa, tidak mau untuk mengambil kebaikan dari Ramadan itu, sudahlah itu. Berarti memang dia itu memang begitu sudah. Karena setannya tadi kan sudah diistirahatkan, dibelenggu. Nah, selanjutnya di slide berikutnya tadi sudah dikutip ya. Jadi hadis maudhu ini dikasih warna kuning ini oleh Ustadz Azizi. Nas riwayat tadi dikatakan man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala khairan. Siapa yang ala nairan ya. Siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka, artinya dia terlindung dari api neraka. Tapi sekali lagi hadis ini palsu, palsu. Cuma secara isi menyemangati kita untuk menyambut Ramadan, senang dengan datangnya Ramadan, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian salah satu yang keberkahan Ramadan yang disebut dalam hadis qudsi yang sebelumnya, dikatakan dalam hadis yang berikut ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, artinya dia ikhlas semata-mata karena Allah, maka diampuni baginya apa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang dimaksud dalam penjelasan para ulama, maksudnya adalah dosa-dosa, bukan dosa yang besar. Dosa besar, kalau dosa besar itu ada tobat khususnya. Tapi ini dosa-dosa yang selain dosa besar secara umum. Karena dalam hadis yang lain juga disebutkan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa antara dua Ramadan itu. Dari Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa antar dua Jumat itu. Dari sholat fardu ke sholat fardu berikutnya itu menghapus dosa diantaranya. Itu maksudnya dosa-dosa yang kecil, yang istilahnya yang ringan lah gitu, enggak khusus. Ini sama, searah dengan hadis-hadis yang lain. Tetapi adanya pengistiwaan tadi, siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban maka diampuni dosanya, itu menunjukkan besarnya kebaikan di dalam bulan Ramadan. Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni? Sehingga di sini dikatakan wajar sekali kalau para ulama itu, Pak Salaf dulu biasa berdoa, merutinkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah, berkailah bagi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mereka sangat rindu. Nah, sampai-sampai seperti ini dalam berikutnya, di slide berikutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, qala ba'dul salaf, sebagian orang ulama salaf berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka para ulama salaf dulu biasa berdoa selama 6 bulan. Sejak 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Ayyuballighahum syahra Ramadan, agar Allah mengantarkan kepada mereka sampai pada bulan Ramadan. Sumat'una Allah sittata asyurin ayataqabbalahu minhum. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal
soleh di bulan Ramadan itu. Jadi setahun penuh selalu Ramadan menjadi tertanam di dalam kesadaran mereka. Banyak ulama salaf yang begitu. Nah, kenapa? Mungkin yang tidak ditampilkan di sini. Kalau saya memahami dari hadis tadi, hadis qudsi, as-saum li wa ana ajzi bihi, itu menunjukkan ada kekhasan dari karakteristik atau sifat dari puasa Ramadan. Ya. Puasa atau saum itu kan sederhana sebenarnya. Kalau rukun puasa itu apa? Ya, kan sederhana ya. Rukun. Kalau sholat kan rukunnya banyak ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan 13 rukun ya. Kalau puasa itu kan rukunnya apa? Rukunnya cuma 2. Niat dan imsak. Niat berpuasa karena Allah, kemudian imsak menahan diri dari segala yang membatalkannya. Sudah itu aja, 2 aja rukunnya. Tapi ternyata yang sesederhana itu, jadi tidak ada kelihatan rukun seperti kalau sholat ada rukuk, sujud kan kelihatan deh. Justru karena rukunnya itu ibadah esensi pada niat dan imsak tadi, menahan diri, menjadi tidak kelihatan ibadahnya. Ya. Kita tidak bisa membedakan ya secara lahiriah orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, pada dasarnya nggak bisa kita. Ya. Dan besok aja misalnya kalau ada yang berpuasa sunnah Senin Kamis misalnya, kita nggak bisa bedakan. Nggak bisa. Ya. Nah disitulah sesungguhnya diuji. Ya, diuji bahwa karena tidak kelihatan orang sulit berharap mendapatkan istilahnya ria itu sulit, lebih sulit. Ya. Kalau orang sholat kelihatan, si fulan lagi sholat, memang anak soleh nih, ya kan gitu kan. Tapi orang puasa kan nggak kelihatan. Nah disitulah berarti idrak silah bila itu menjadi lebih tertanam kuat. Angin ya, angin kencang. Iya. Jadi idrak silah bila, kesadaran hubungan dengan Allah itu betul-betul metode mengembangkan itu dengan puasa itu paling efektif ya. Walaupun tidak berarti, sekali lagi tidak berarti ibadah lain sama sekali tidak berguna ya. Tetap ada fungsinya masing-masing. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana menanamkan kesadaran hubungan dengan Allah, bagaimana membangun motivasi kuat dalam setiap amal, maka melatihnya, riyadhahnya itu dengan ya berpuasa. Hati itu akan kemudian kesadaran hubungan dengan Allah itu terbangun. Makanya bahasa Allah dalam hadis qudsi tadi adalah as-saumu li. Puasa itu untukku. Ya, bermakna hanya Allah yang paling bisa melihat orang itu puasa betul atau tidak. Ya. Ya, kita bisa kalau mau curang istilahnya kan, mau curang berpuasa, diam-diam tempat sunyi dia berbuka minum misalnya, habis itu seperti puasa lagi, setelah itu ngumpul sama orang, kan bisa. Kalau orang sholat nggak bisa begitu. Makanya wa ana ajibi itu menunjukkan akurasinya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaannya Ramadannya. Nah, Ramadannya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 185-nya dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, maksudnya untuk pertama kalinya. Kalau Al-Quran khususnya dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Ma'mur masalah itu ya, pertama kalinya. Kalau ke bumi kepada Rasulullah kan kita tahu bertahap ya, sepanjang masa dakwah, masa kenabian Rasulullah kan, dari awal sampai akhir. Nah, maka di sini klop sekali. Bulan Ramadan oleh Allah dipilih
untuk kita melatih hati kita, membangun idrak silah bilah kita, kesadaran hubungan dengan Allah, sehingga akan ada motivasi, ada kekuatan ruhiyah yang murni, yang dorongannya sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, manusianya, hatinya. Yang kedua adalah Al-Qur'annya, petunjuknya. Dipilih diturunkan pertama kali bulan Ramadan. Diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Ma'mur itu gelondongan utuhnya satu Al-Qur'an penuh itu di bulan Ramadan. Istimewa berarti Ramadan ini. Kalau saya sederhanakan, kalau kita sederhanakan, ibaratnya kalau kita itu mau, kan semua orang kita akan dari dunia ini inginnya ke surga ya. Kendaraannya adalah amal. Kendaraan kita adalah amal kita. Maka berarti sopirnya di bulan Ramadan itu dilatih untuk komitmen dengan tujuannya, dengan niat yang tulus, dengan energi ruhiyah yang kuat. Ya. Kemudian tidak hanya itu sopirnya, walaupun sopirnya sebagus apapun, kalau supir tidak punya petunjuk juga nggak bisa. Karena ini jalan yang dilewati, ini jalan yang hanya dilewati sekali, ya kan? Jalan dari dunia ke akhirat itu kan kita lewati hanya sekali, ya kan? Kalau bisa dilewati beberapa kali mungkin bisa, wah ini waktu jalan pertama sampai kilometer berapa tersesat, ya balik aja. Mungkin percabangan atau belokan yang ini yang kita pilih, persimpangan ini kita pilih, nah, maju lagi. Nanti sampai simpangan ternyata tersesat lagi, ulang lagi aja, mundur aja, oh simpang yang satu berarti kalau yang ini salah, kan begitu. Tapi ini jalan dunia ke akhirat itu cuma sekali, nggak bisa dua kali. Maka apa yang menjamin akan sampai ke sana dengan selamat? Ya, disiplin kita, kesungguhan kita untuk ya, terikat dengan petunjuknya, petanya. Ada bercabang-cabang banyak. Ya. Kan Rasulullah pernah itu ngumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau membuat gambar di tanah, kotak, kasih garis lurus, kemudian di kanan kirinya diberi garis-garis. Nah, ini yang lurus ini sabilillah, jalan Allah. Ini ada cabang-cabang banyak kanan kiri ini subulus syaitan, jalan-jalan setan. Kan begitu. Nah, ini kalau kita tidak komitmen dengan jalan yang lurus, maka salah dan tidak bisa diulang. Tidak bisa mundur. Rewind misalnya. Makanya di dalam surat apa itu Az-Zumar itu ada macam-macam, 3 macam paling enggak menyesalnya orang. Mulai dari menyesal, ternyata di akhirat itu sebegitu hebatnya balasan Allah. Maka orang yang sudah berbuat baik pun menyesal. Wah, kenapa dulu enggak lebih baik dulu saya beramal? Kenapa sedekahnya cuma segini? Kalau tahu di dunia, di akhirat nanti ternyata segini balasannya, ya, kan begitu. Sampai yang paling parah yang kafir, ya udah pingin kembali kan gitu. Ya. Ada yang pingin kembali, ya Allah beri kesempatan sekali aja, sebentar aja kami ke dunia untuk bersedekah kan misalnya. Tapi ada juga yang karena mungkin sadar nggak bakal dikembalikan, ya Allah jadikan aku tanah saja. Ya, tapi nggak bisa. Ya kembali ke sini. Jadi maka pas Ramadan ini bulan melatih jiwa, tadi kita sebagai sopir atas diri kita sendiri, ya, kesadarannya dibangun dengan aktivitas saum atau puasa Ramadan. Yang kedua, petunjuknya diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, maka Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak tadabbur, bukan sekedar membaca, ngumpulin pahala huruf demi huruf, tapi juga memahami. Ya. Maka Ramadan ini harusnya bulan yang ya, ini tadi dikatakan semangat ibadah harusnya meningkat. Ya. Tinggal ditutul aja untuk muncul. Apa? Oh, hilang. Ya semangat ibadah meningkat. Ya. Banyak orang juga kalau Ramadan itu malu menampakkan kefasikan, kemunafikan, kezaliman, ya kan gitu. Puasa jangan bohong gitu kalau anak-anak gitu.
Padahal sebenarnya kan bohong juga di luar puasa juga nggak boleh. Tapi begitu puasa, puasa jangan bohong. Nah gitu. Ya, dan seterusnya ini macam-macam lah kita sudah saksikan fakta-fakta ini. Nah, kalau turun lagi, turun di slide berikutnya ini gaya berRamadan di negeri kita itu sayangnya masih banyak begini nih. Ya, acara-acara yang ya mohon maaf ya, sebagiannya itu isinya ya apa jadi campur ya. Campur antara lahwun, sendaguro, main-main yang tidak berguna dengan di dalamnya mungkin ada pesan-pesan baik ya. Seperti ini. Macam-macam. Tidak semua yang ditampilkan di sini, tapi ini ya itulah gambaran di negeri kita. Ada yang ngabuburit nunggu mau apa? Buka isinya ya macam-macam gitu. Ada yang memang murni bagus, ada yang lawakan-lawakan yang sebenarnya itu udah nyerempet-nyerempet dosa ya, sehingga laki-laki perempuan senggol sana senggol sini misalnya ya. Apalagi kalau menunggu sahur itu aduh alasannya mungkin biar orang nggak ngantuk tapi isinya dosa. Ya. Terus terang aja begitu ya. Berikutnya lagi ya, tapi ada juga yang lebih mantap juga ya. Di slide berikutnya yang serius gitu ya, menjadikan bulan Ramadan juga bulan perjuangan sebagaimana para sahabat Nabi dan salafus saleh yang banyak menjadikan bulan Ramadan itu bulan berjuang jihad fisabilillah. Perang pertama, perang Badar itu bulan Ramadan, gitu kan? Bulan Ramadan. Ini juga banyak perang-perang yang lain. Justru banyak kemenangan diraih oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan. Karena memang kemenangan itu tergantung pada pertolongan Allah. Bukan tergantung pada kekuatan fisik semata-mata. Memang manusia harus melakukan sesuatu secara fisik karena itu bagian daripada sababiah amal yang bisa dilakukan. Tetapi kemenangan itu tergantung kepada kedekatan kita kepada Allah. Karena kalau Allah sudah menolong seperti pada perang Khandaq coba. Secara logika militer sulit sekali kaum muslimin menang. Diserang oleh pasukan sekutu. Bahasa Arabnya Ahzab ya, tercatat dalam surat Al-Ahzab kan. Sekutu. Bisa dikatakan seluruh suku-suku Arab itu menyerang Madinah ya. Pertahanan yang baru kemudian dibuatlah Khandaq atau parit. Ya. Tapi apa? Ternyata kan dengan usaha maksimum itu ternyata pertolongan Allah bukan lewat itu semua. Pertolongan Allah juga justru lewat angin, badai yang memporak-porandakan ya orang-orang kafir kan itu. Nah, ini ya. Ini yang terjadi. Hanya dijadikan ya banyak ritual selama Ramadan. Ramadan datang setiap tahun hanya menjadi warna khas Ramadan, tapi tidak di bulan lain. Tadi kalau para salafus saleh 6 bulan sebelumnya sudah berdoa ingin sampai Ramadan. Tentu dalam 6 bulan itu mereka akan hati-hati gitu ya amalnya. Karena doa kan juga harus disesuaikan dengan perilaku. Bulan setelahnya 6 bulan lagi baik juga ya, berdoa supaya amal yang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Tapi di negeri kita seperti itu ya. Itu ya. Bisa baca sendiri dan bisa dirasakan sendiri maksud saya. Ramadan hanya sebatas mencapai takwa secara individual ya, semata seperti ibadah mahdhah, tarawih, tilawah Quran. Tapi mengabaikan ketakwaan masyarakat ya. Coba menjelang contoh yang kelihatan banget, menjelang Idul Fitri itu ada penukaran uang. Ya kan? Penukaran uang banyak yang riba. 10.000 ditukar dengan 10.000 misalnya atau 100.000 lah, kalau sekarang uang 10.000 nggak ada artinya. 100.000 tunggal ya, ditukar dengan berapa? Yang dipecah jadi 5.000-an misalnya. Bukan dengan 20 lembar 5.000-an. Tapi ya 19 atau bahkan 18 lembar. Artinya terjadi riba di situ. Pertukaran mata uang yang sejenis, cuma beda pecahan, tapi ada perbedaan nilai di situ. Riba. Ya mau Ramadan disambut dengan riba. Ya.
dan lain-lain itu. Belum lagi ya itu tadi ya. Kalau sekarang ini kita nggak tahu di tahun ini kondisi ekonomi kita ya tidak baik-baik saja, hukum kita juga ya sudah diungkapkan oleh banyak orang ya, tajam ke bawah ya, tumpul ke atas ya. Perpolitikan kita ya, khususnya menyangkut persatuan kita ya, kita diobok-obok ya dan seterusnya ya dan seterusnya ya. Apakah di bulan Ramadan yang besok ini yang sebentar lagi semua itu akan berubah seperti sulap? Rasanya kalau secara hitung-hitungan akal manusia nggak mungkin ya, nggak mungkin tiba-tiba ekonomi kita baik. Malah biasanya bulan Ramadan harga-harga naik, kan begitu. Setelah kemarin minyak goreng naik, ya, didahului dengan tekanan kelangkaan yang ternyata tiba-tiba begitu harga eceran tertingginya dibuka dihilangkan langsung banjir minyak goreng, berarti minyak gorengnya sembunyi ya. Sembunyi entah di mana ya. Kalau sembunyi karena minyak goreng nggak bisa sembunyi sendiri, berarti ada yang menyembunyikan gitu. Nah, itu mungkin cara menekan agar harga dinaikkan gitu ya, supaya mengikuti harga di luar sono ya. Hukum apa mungkin tiba-tiba hukum jadi adil, tiba-tiba kasus-kasus yang selama ini menyangkut kaum muslimin yang susah di ini tiba-tiba, dibuka ini diadili. Atau yang orang-orang yang ditahan misalnya dengan lama enggak juga di sidang, apakah tiba-tiba udah dilepas saja misalnya? Apakah akan tiba-tiba seperti itu? Gitu. Atau sosial politiknya misalnya tiba-tiba udah kita rukun ya, dari kepala negara kita daripada kita gaduh terus rukun, ayo ngumpul, dipanggil lagi yang misalnya FPI yang kemarin juga Muhammadiyah sempat ada papan namanya di daerah mana itu Pasuruan atau mana digergaji itu ya, dan sudah dilaporkan juga nggak tahu prosesnya seperti apa misalnya. Kemudian ormas-ormas Islam atau TI yang dicabut BAP-nya dikembalikan lagi, udah kita rukun, kita duduk bersama ngobrolin masalah negeri ini bersama-sama, ayo silahkan idenya dikeluarkan, kita rembuk bareng mana yang idenya paling bagus, paling masuk akal, ya, paling mendatangkan ridha Allah, yuk kita pakai sama-sama. Nah, begitu. Apakah akan seperti itu nanti ada semacam keputusan politik atau kemauan politik seperti itu? Ya. Daripada kita cakar-cakaran, wahai juga para pendengung, para buser yang biasa bikin gaduh, ayo sudah berhenti. Nah, mungkin nggak gitu? Ya, kalau namanya perilaku manusia dari sisi dunia mungkin, tapi kemungkinannya seberapa apa? Kayaknya kecil banget ya. Wallah alam. Tapi kalau Allah mengendaki kan itu, kalau Allah mengendaki bisa terjadi. Terus berikutnya, ya. Jadi teladan daripada Rasulullah, para sahabatnya juga seperti ini justru ya. Atmosfer keimanan di luar Ramadan senantiasa terpelihara sebagaimana halnya bulan Ramadan. Yang tadi saya katakan, idrak silah billah, kesadaran hubungan dengan Allah yang dibangun di bulan Ramadan, ya, karena begitu khasnya karakteristik ibadah puasa itu mereka pertahankan setelah bulan Ramadan. Sehingga ketika ketemu dengan Ramadan lagi, yang terjadi adalah peningkatan, bukan pengulangan, apalagi kemerosotan. Kemudian ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya juga bersifat kontinu, tidak berubah, bahkan semakin meningkat. Mereka misalnya biasa untuk salah satunya tadabbur Al-Qur'annya, biasanya para sahabat konon salah satu riwayatnya mereka misalnya tidak mau menghafal ayat-ayat Al-Quran ya, sebelum ayat yang sebelumnya yang mereka sudah terima itu mereka hafal dan mereka amalkan gitu. Kalau sudah mereka hafal, mereka amalkan, baru mereka minta lagi gitu. Itu salah satunya begitu. Artinya sadar betul mereka itu bahwa Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca saja, walaupun sekedar dibaca juga kalau ikhlas mendapat pahala, huruf demi hurufnya ada kebaikan di sana. Ya. Karena itulah kemukjizatan Al-Quran di situ.
Ya. Akan tetapi tetap saja bahwa di awal Allah sudah menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kuncinya. Dzalikal kitabu udah dengan jadi Allah sudah mengagungkan Al-Qur'an dengan menyebutnya dzalikal kitab walaupun maksudnya adalah hadzal kitab. Ya. Nah, makanya kalau lihat di terjemahan inilah kitab Al-Qur'an padahal di situ menggunakan dzalika isim isyarah lil ba'id ya. Kata penunjuk untuk jauh ya. Supaya maksudnya untuk penghormatan terhadap Al-Qur'an itu ta'zim lit ta'zim. Yang dimaksud dekat bendanya itu ketika kita membaca Al-Quran kita pegang Al-Quran, tapi kalimatnya adalah dzalikal kitab. Ditambah lagi la raiba fih, tidak ada keraguan. Jadi menghilangkan keraguan itu adalah salah satu fungsi atau keharusan sebuah petunjuk. Kalau petunjuk itu ada bagian yang meragukan, nggak bisa jadi petunjuk. Ada rambu-rambu lalu lintas. Ya, misalnya tanda sebenarnya dia tanda dilarang belok ke kanan. Tapi dari kejauhan ketika sedang jalan ada benda di depannya yang menghalangi kita, sebenarnya belok ke kanan itu dicoret atau enggak, karena kebetulan ada benda entah itu pohon atau cabang pohon misalnya kan, karena rambutnya dipasang enggak jauh dari pepohonan, enggak jelas gitu. Gimana kalau seperti itu? Atau kotor, rambutnya kotor sehingga nggak jelas. Ini maksudnya petunjuk agar kita belok kanan atau sebaliknya petunjuk agar kita tidak belok kanan. Nah, itu kan bahaya itu kalau ragu. Maka di awal ayat dikatakan la raiba fi, ini penting. Tapi menghilangkan keraguan ini juga baru separuh. Ya. Harus juga memastikan kebenarannya, tasdikul jazimnya. Ya. Itulah Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang takwanya itu salah satu proses pembentukan dan penguatan yang terus diulang tiap tahun adalah dengan puasa Ramadan, yang diulang dengan hari-hari kita dengan puasa-puasa sunahan gitu. Ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aktivitas sosial, pemerintahan, kenegaraan, politik, luar negeri, dan peperangan selama Ramadan tidaklah surut. Perang Badar Kubro misalnya, pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, itu bulan Ramadan. Pertempuran di Ain Jalut melawan tentara Romawi di bulan Ramadan, dan banyak lagi yang lain. Jadi saat lapar, yang kalau dalam peperangan kan kita nggak bisa ya, lagi perang kemudian entar saya stop dulu, cong dulu kalau kata orang sini, cong dulu, saya minum dulu, haus nih, kan nggak bisa begitu kalau. Tapi apa? Justru kuatur ruhiyah itu yang terpenting, yang semakin yakin pada pertolongan Allah, Allah memberikan pertolongan. Ya, itulah Islam. Nah, berikutnya. Nah, inilah keistimewaan cara madrasah Ramadan, disebut madrasah sekolah. Bagaimana melatih dan meningkatkan takwa ini. Satu yang pertama adalah menahan diri dari yang halal. Ya, langsung aja diklik ya. Jadi kita ini dilatih menahan diri dari yang halal. Makan, minum, dan lain-lain ya. Itu halal, tetapi begitu Allah ini Ramadan ya, siang-siang tidak boleh makan, tidak boleh minum, kita nggak lakukan, padahal semua itu halal. Maka mestinya logikanya di bulan yang lain harusnya sama, ketika ini haram. Apa makna haram? Haram kan sesuatu yang dilarang oleh Allah kan gitu, secara tegas. Sama kan? Dengan yang makan minum Ramadan kan dilarang juga oleh Allah. Sama dilarangnya. Sama juga yang melarang siapa? Yang melarang Allah juga. Ya. Allah yang sama, Tuhan yang sama yang melarang itu. Maka harusnya di bulan di luar Ramadan hasilnya sama, takwa itu betul. Ya. Karena sudah dilatih meninggalkan yang halal, berarti meninggalkan yang haram lebih mudah. Ya.
Yang kedua model di sini waskat ya. Hafal ini kan. Wawasan melekat, wawasan malaikat. Ya kan? Atau bahasa lainnya idrok silah billah ya. Ya. Kesadaran hubungan kita dengan Allah meningkat. Makanya kalau para pemuda yang sudah waktunya sudah ya ma'syara sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj kan, wahai pemuda siapa yang sudah ba'ah sudah bisa menikah, mampu menikah ya, maka menikahlah ya. Ya, karena itu kan menjadi benteng, menjadi perisai dari hawa nafsu yang ya umumnya pemuda gitu. Ya, tapi kalau tidak mampu maka saum ya. Karena saum itu wijak, bentengnya perisai untuk menahan hawa nafsu. Ya. Nah, sama seperti itu. Dengan puasa silah bilah meningkat, ya, mau nyicipi minum sedikit aja nggak berani, berarti sadar betul hubungan dengan Allah, maka banyak perkara-perkara yang haram yang juga tidak akan berani karena kita sadar diawasi oleh Allah. Tapi sisinya dua sisi. Diawasi dalam artian kita ini harusnya begitu, harus dua sisi. Diawasi dalam artian kita itu tidak berani melakukan pelanggaran syariat Allah. Yang kedua, jangan lupa ada sisi positifnya, sisi menguntungkan kita. Orang yang idrok silah billah berarti diperhatikan oleh Allah. Allah dekat dengan dia sehingga Allah menjaga dia. Ya. Ini yang penting. Nah, yang ketiga, mekanisme ini mestinya bekerja secara sistematik berjamaah. Jadi Ramadan kan puasanya rame-rame itu. Harusnya secara jamaah, secara kumulatif, secara komunal, kesadaran tadi bareng-bareng kaum muslimin sama-sama. Beda dengan saum sunnah, puasa sunnah. Istilahnya kan sporadis ya. Ada yang orang yang puasa, ada orang yang enggakan gitu. Karena memang tidak wajib ya. Tapi kalau puasa Ramadan rame-rame, sehingga kekuatan jamaahnya itu menjadi besar sekali. Ya, itu salah satu juga tadi kenapa banyak perang-perang justru dilakukan bulan Ramadan. Maka, bagaimana meningkatkan, mengefektifkannya ini yang kita harus lakukan. Ya. Kita memperbanyak mempelajari sunnah Nabi, ya, termasuk tentu maksudnya adalah membaca atau mentadaburi Al-Quran. Jadi barangkali misalnya kalau dulu misalnya Ramadan yang dulu-dulu kita hanya mentargetkan pokoknya saya harus khatam sekian kali misalnya yang biasanya jarang baca Al-Quran, pokoknya sebulan Ramadan saya khatam sekali, ada yang mentargetkan khatam baca 2 kali, 3 kali dan seterusnya gitu. Nah sekarang ditambah ya, paling tidak saya juga khatam membaca terjemahannya. Saya iseng-iseng mau tanya nih, siapa di ruang ini yang pernah membaca terjemahan Al-Quran, selain membaca Al-Qurannya, tapi membaca terjemahan Al-Quran khatam. Dari terjemahan Al-Fatihah sampai terjemahan surat An-Nas. Belum ya kan? Alhamdulillah saya sudah. Saya sudah. Ya. Ya kan memang itu lupa ya, kita itu perlu itu. Karena itu baru terjemahan itu kan. Nanti berikutnya misalnya belajar bahasa Arab. Atau paling tidak misalnya saya hafal terjemahnya surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang biasa saya baca ketika sholat. Nah itu udah keren tuh. Ada target begitu. Kemudian meningkatkan kualitas itu sholat tepat waktu. Atau istilah yang paling ini menjadi saksi muadzin, menjadi saksi takbiratul ihram. Imam. Syukur-syukur menjadi orang yang pantas menggantikan imam kalau imam itu batal. Kan itu. Saksi azan, saksi qomat, saksi takbiratul ihramnya imam. Atau syukur-syukur tadi ya, menjadi orang yang pantas menjadi pengganti imam kalau imamnya batal. Artinya dia di saf pertama, dia di belakangnya imam. Ya. Kalau saksi takbiratul ihram berarti ya ikut jamaah tidak masbuk kan begitu. Kalau menjadi saksi iqamat berarti sudah hadir siap sholat ketika imam
sudah memberi isyarat mau sholat. Kalau menjadi saksi azan berarti sudah berada di masjid menunggu, bahkan sebelum sholat jamaah belum apa-apa. Berikutnya lagi misalnya membaca dan mengkaji Al-Quran tadi sudah disebut. Ini harus ada target-target kita perlu gitu. Perbanyak zikir dan ingat Allah, atau perbanyak doa, bersedekah, bayar zakat dan sebagainya. Berbagai pintu-pintu kebaikan itu ya diratain, istilah Jawanya diratain sedikit-sedikit mungkin, tapi semuanya dicicip ya. Ada sedekah sedikit, ada sedekah macam-macam juga, ada sedekah memberi sebagian harta, misalnya uang, sedekah dengan ya ramah ya. Walau ka antal kau biwajin tolikin kan gitu. Sedekah itu walaupun sekedar kamu bertemu menjumpai temanmu, saudaramu dengan wajah yang cerah, nggak cemberut, nah kan itu, dan seterusnya ya, banyak sekali. Dan berikutnya adalah tentu saja menjauhi yang haram, ya sudah pasti tidak makan dan minum, atau bahkan ya diam-diam. Ini sudah, kalau sudah diam-diam makan di bulan Ramadan itu sudah tadi yang bisa terancam man hurima khairuhu faqad hurima tadi, betul. Kalau udah tidak mendapat kebaikan Ramadan ya sudahlah, selesai sudah. Tidak bertengkar atau sesuatu yang mengarah kepada pertengkaran, ya. Ribut, cekcok mulut, ya. Debat yang tidak penting, ya. Termasuk nanti di medsos tuh, di WA misalnya, ya, kalau yang nggak terlalu penting nggak usah komentar. Puasakan telinga dari musik atau dari sesuatu yang tidak perlu, tidak penting, atau bahkan mungkin cenderung merusak. Ya. Hindari hal yang melenakan, nah ini, yang membuang-buang waktu. Ya. Melenakan itu artinya sesuatu yang sebenarnya secara hukum mubah, boleh. Ya. Boleh, tetapi menguras waktu sehingga untuk kebaikan yang lebih, misalnya yang sunnah itu jadi berkurang waktunya. Hindari dusta atau kata-kata kotor dan gosip, sudah jelas nih ya. Hindari merokok, saatnya berhenti merokok bagi yang merokok. Ya. Ya, tahan pandangan dari hal yang tidak senonoh. Ya. Ini termasuk sulit ini kalau zaman sekarang nih. Ya. Di sistem masyarakat yang rusak, sistem kehidupan yang rusak, ya, yang tidak senonoh, misalnya aurat itu gampang lewat gitu kan, karena tidak semua orang menutup auratnya. Bahkan di media, di HP juga begitu. Kita cari misalnya mau cari murotal ngaji, video murotal ngaji, nah iklannya, ya begitu sudah campur-campur. Ya. Nah itu, maka ya gimana caranya dihindari. Ya, kalau nggak salah ini terakhir ya. Inilah harapan dari sentuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, ini semangatnya seperti itu. Wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah. Cepat-cepat ngapain? Ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kamu. Apa artinya ampunan? Berarti kita bersegera bertobat, bersegera meninggalkan dosa. Bahkan semakin baik kualitasnya berarti meninggalkan yang makruh. Bahkan meninggalkan yang mubah, dikurangi kadar. Waktu yang digunakan untuk hal-hal yang mubah demi untuk meningkatkan pelaksanaan yang sunnah atau mungkin yang wajib. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan ingat kalau sudah mendapat maghfirah berarti akan ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Surga yang paling kecil, kalau di dalam kitab baca di kitab Riyadhus Shalihin ada hadis menggambarkan surga yang paling rendah levelnya yang diberikan kepada orang yang keluar dari neraka terakhir. Jadi karena masih ada imannya walaupun kecil, dosanya banyak, dibersihkan dosanya di neraka, dia setelah tuntas penebusan dosanya, dia keluar dari neraka terakhir kalinya, keluarnya pun bukan keluar dengan mudah, merangkak
neraka itu kan seperti sumur kalau digambarkan di dalam hadis itu. Seperti sumur. Naik tebing neraka sampai akhirnya dia keluar, kemudian dipanggil. Hei fulan, masuklah kamu ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di sana sebelah sana. Maka dia berjalan ke arah yang ditunjuk. Sambil berjalan dia mikir, ingat pada dosa-dosanya. Saya dulu dosanya segitunya, rasanya tidak mungkin masuk surga. Jangan-jangan ini Allah mempermainkan aku ini. Ya, disuruh masuk surga, tapi nanti begitu sudah mau masuk surga, langsung dilempar lagi ke neraka. Terlintas di pikirannya begitu. Maka dia bertanya, betulkah ya Allah aku disuruh masuk surga? Iya, untukmu ditambah lagi seluas langit dan bumi lagi. Dia jalan lagi. Tapi dipikir lagi, ya jangan-jangan ini apa PHP aja kalau orang bahasa sekarang kan gitu. Ya. Bertanya lagi kan gitu. Betul nggak ya Allah aku disuruh masuk surga yang seluas itu? Betul, dan untukmu ditambah lagi segitu lagi, segitu lagi, segitu lagi sampai 10 kali lipat dari luas langit dan bumi. Itulah surga yang paling rendah bagi orang yang mukmin, yang masih ada keimanan walaupun sebesar zarah. Ya, demikian mudah-mudahan kita termasuk ya orang yang dimudahkan oleh Allah, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menuju ampunan Allah, menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul juga semakin lebih baik daripada Ramadan yang pernah kita lewati. Ya. Tapi bagi kita ya, maka kita juga berdoa walaupun tinggal berapa hari, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan. Ya. Jangan sampai Ramadannya lebih baik dari yang sudah-sudah, tapi tidak sampai juga kita ke sana. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke sana. Balighna Ramadan ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Saya kira sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakukan hadza. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tafadhol kepada jamaah yang ingin menyampaikan mungkin pertanyaan atau diskusi, dipersilakan. Mas Arko, mungkin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya sedikit, Ustadz. Yang seperti yang kami ketahui, bagi wanita, Ustadz, itu kan keutamaannya adalah sholat di rumah. Utamanya sholat di rumah untuk wanita gitu. Nah, bagaimana dengan sholat tarawih, Ustadz? Nah, yang kita ketahui kan di masyarakat setiap tarawih itu berbondong-bondong, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apakah jadinya gimana, Ustadz? Cewek kan lebih utama di rumah nih. Nah, apakah ada perbedaan ketika bulan Ramadan untuk tarawih, Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Ya, ini tentang pelaksanaan sholat berjamaah, khususnya sholat tarawih, khususnya terkait dengan adanya perempuan. Ya. Jadi benar bahwa wanita memang utama juga sholat di rumah, tetapi juga boleh ya, wanita sholat di masjid kan gitu, boleh sholat di masjid. Dan kemudian juga mengingat biasanya di bulan Ramadan itu juga ada hal lain di luar sholat, misalnya dalam hal ini ada nasihat, ada ceramah yang itu juga penting, maka juga ada keutamaan di situ mendengarkan itu. Persoalannya kemudian ketika di bulan Ramadan orang biasanya juga bersemangat, yang ya kan selalu begitu ya di negeri kita ini ya, yang biasanya nggak pernah sholat jamaah, tiba-tiba begitu Ramadan rajin sholat jamaah, kadang-kadang yang biasa jamaah pun kalah sama orang-orang yang pendatang baru ini, pendatang musiman gitu ya. Jamaah musiman ini kadang-kadang mengalahkan yang rutin gitu. Yang rutin itu kadang-kadang juga ada yang datangnya agak belakangan ya gitu kan. Kalah itu, bisa kalah. Ya. Kalah dapat soft yang di belakang ya. Tapi biasanya yang musiman ini ya macam-macam ya. Ya banyak, kemudian nanti semakin hari Ramadan semakin berkurang, softnya makin maju lagi kan begitu.
Nanti berapa lama itu bertahan itu akan menjadi ukuran kira-kira indikator kasar lah gitu. Nah, gimana ini? Perempuan juga begitu sama, semakin banyak anak-anak dan sebagainya. Memang ya ini patut disyukuri tapi harusnya dipelihara. Nah, akhirnya yang terjadi di kebanyakan kemudian memang terjadi ikhtilat, ya kan? Campur dalam, khususnya tentu bukan di dalam masjidnya ya. Di proses jalannya datang dan pulangnya, keluarnya itu kadang-kadang kemudian campur aduk laki-laki perempuan, apalagi kalau yang biasanya remaja agak mulai kadang-kadang ya begitu tingkah remaja yang karena nggak paham ya. Nah, maka disinilah sebenarnya perlunya edukasi. Satu itu edukasi kepada jamaah ya. Ya kita mungkin kalau kita punya anak, punya ya mungkin istri kita mungkin juga yang tadinya ini ingin ikut jamaah, diedukasi di rumah ya. Difahamkan, termasuk juga bagi ya, pengurus masjid jadinya ya harus juga mengatur ya. Dulu Rasulullah itu terutama pada sholat subuh dan sholat isya ya, kan banyak juga perempuan juga ikut berjamaah, diatur. Biasanya begitu selesai maka Rasulullah akan menahan yang laki-laki, jangan keluar dulu sampai yang perempuan sudah keluar ya, keluar masjid. Ya. Kalau saya tidak salah ingat ada kodenya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah makanya kalau habis sholat salam menghadap ke belakang. Nah itu sambil zikir sambil memperhatikan keluarnya para wanita. Ya. Nah kalau sudah baru beliau berbelok arah. Ya. Yang tadinya belakang misalnya terus ke samping. Nah berarti yang laki-laki paham nih, berarti kalau udah ini berarti perempuan sudah gak ya, kemudian rombongan laki-laki boleh mulai keluar. Nah itu salah. Artinya itu pelajarannya bagi kita adalah ada kewajiban juga bagi kita yang khususnya mengelola masjid untuk mengatur itu. Ya. Tadi edukasi difahamkan ya, perlulah di sounding gitulah. Ya. Nizam istimainya itu aturan pergaulannya itu kita sampaikan. Samalah kalau kita selama ini sudah mulai mengajarkan bagaimana walimah ya kan, undangan laki-laki, undangan perempuan dipisah dengan hijab. Nah itu kan mulai itu kan sudah mulai agak membudaya gitu kan. Walaupun awal-awal bisa berantem itu. Ya, dulu ada yang teman di Malang kalau salah itu sampai ngotot udah harus di make up seperti demikian rupa ya. Padahal ini dua-duanya pengantinnya ini laki perempuan sudah ngaji, sudah paham syariat, jadi nggak mau, tapi dipaksa. Kemudian ya nggak boleh, pengantin harus disatukan ya. Jadi undangan laki-laki maupun undangan perempuan bisa melihat kedua pengantin ini. Kemudian undangannya nanti duduknya juga bebas. Nah, ketika tawar-menawar cara ngaturnya harus dipisah, harus begini-begini, si mertua laki-laki itu ngotot gitu. Sampai akhirnya apa coba? Ada yang kasus yang terjadi, kalau nggak mau mendingan saya tidak jadi menikah. Nah itu baru kemudian luluh itu orang tuanya, kalah kena veto, hak veto. Tegas, kalau daripada melanggar syariat, tidak jadi menikah. Laki-laki dan perempuannya sepakat. Nah ini contoh. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai agak terbiasa gitu kan. Nah, begitu juga perlu mulai diedukasi itu umat ini ya. Diatur ya. Nanti diumumkan itu dari hari-hari pertama itu misalnya kepada anak-anak yang laki-laki bahwa ya, keluarnya setelah yang perempuan misalnya. Yang perempuan juga gitu. Istilahnya diingatkan ya, keluarnya mungkin agak cepat sedikit misalnya lebih awal supaya nanti tidak campur aduk laki-laki dan perempuan dan seterusnya lah. Tapi intinya seperti itu ya. Kalau itu sama sekali tidak memungkinkan, memang akhirnya mau nggak mau harus kembali lebih afdal sholat di rumah jadinya. Kalau ikhtilat campur aduk yang sifatnya haram kan gitu. Artinya
menghindari yang haram kan harus lebih didahulukan daripada meraih yang sunnah. Ya. Beda kalau ketemunya yang wajib ya, beda. Ini ketemunya yang sunnah atau keutamaan bahkan ya. Itu misalnya dengan mau ngambil keutamaan tadi ikut jamaah, ikut mendengarkan ceramahnya, ternyata misalnya hampir pasti kemudian terjadi sesuatu yang haram, desak-desakan laki perempuan, maka dihindarkan dulu. Nah, tapi kalau itu bisa diatur, di-manage sambil tadi dalam rangka untuk melakukan edukasi, ya itu lebih baik kan gitu. Ya, dengan begitu juga nanti di tahun berikutnya lagi semakin paham, akhirnya kehidupan yang Islami itu terbentuk. Ya. Memang proses. Tapi proses ini tadi harus dengan idrok bilahnya ditingkatkan, tadi diingatkan juga nilai puasa tadi kalau yang halal aja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram, ya kan gitu diajarkan kepada kaum muslimin. Ya saya kira itu jawabnya. Ya, Ustaz, ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari pertanyaan dari Mas Tommy Nugroho, menanyakan mengapa penentuan 1 Ramadan yang ditetapkan pemerintah seringkali berbeda dengan ormas Islam lainnya, mungkin seperti Muhammadiyah atau yang lainnya, Ustaz. Ada perbedaan. Dia menanyakan kenapa ada perbedaan itu penentuannya, penentuan 1 Ramadan. Mungkin, Ustaz. Iya, baik. Tentang perbedaan memulai puasa ya Ramadan tanggal 1 Ramadan ya. Juga 1 Syawal sama juga ya. Jadi perbedaannya muncul ini karena ini saya ringkas ya. Perbedaannya muncul karena tidak ada institusi atau kepemimpinan yang betul-betul representatif dari kaum muslimin. Itu penyebab realnya. Tapi kalau penyebab yang juga apa istilahnya, penyebab secara nasnya memang ada nas yang memungkinkan hal itu. Jadi ada dua, ada sisi politis kepemimpinan atau teknis dan ada sisi nas. Dari sisi nas misalnya ada yang kan hadis sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah dengan melihatnya, maksudnya melihat hilal Ramadan ya, waktu maghrib melihatnya. Dan juga berbukalah, beridul fitrilah juga dengan melihat hilal bulan Syawal ya. Kalau mendung maka genapkanlah menjadi 30 kan gitu. Tapi ada hadis ya, kita ini umat yang umi, kita tidak menghitung dan tidak membaca, maksudnya umumnya waktu itu ya, kemampuan waktu itu. Ya, sehingga kalau ada yang kemudian menjadikan argumen ada sini, kalau sekarang sudah bisa menghitung maka cukuplah dengan perhitungan. Itu perbedaan dari sisi yang satu pakai metode ru'yat melihat hilal, yang satu pakai hisab. Ini penjelasan kasar aja ini ya, karena waktunya pendek. Nah, dua-duanya ada landasannya. Nah, juga melandaskan pada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan keberadaan bulan, matahari itu untuk perhitungan, ya. Untuk perhitungan waktu, ya kan? Itu satu. Kemudian di masing-masing metode dasar tadi, yang satunya yang ru'yat maupun yang hisab juga secara internal masing-masing ada perbedaan. Ya. Dalam metode menghitung juga di antara berbagai metode menghitung itu hasilnya kadang beda juga. Ya. Itu. Ru'yat sama juga ada perbedaan. Sama-sama melakukan ru'yat, ada yang berhasil ru'yat kemudian dia puasa pada waktu yang sama ini ya, bulan yang sama, tahun yang sama. Ada yang tidak berhasil kemudian dia menggenapkan, berarti besoknya dia baru ini. Ada juga yang kemudian ru'yat juga, tapi cukuplah satu orang yang melihat, berlaku untuk semuanya asal informasinya sampai. Ya. Ada yang ru'yatnya ru'yat lokal atau ru'yat istilahnya sesuai matlak, sesuai tempat terbit matahari. Ya, secara umum
jaraknya 120 km, artinya tempat dengan jarak 120 km masing-masing meru'yat sendiri. Ya. Nah, ini kebetulan kalau Balikpapan dengan Samarinda kan kurang lebih segitu harusnya, maka Balikpapan melakukan ru'yat sendiri, Samarinda begitu, nanti Bontang sendiri misalnya, atau yang lebih barat lagi misalnya ke arah mana Kalimantan Timur yang sebelah barat dan seterusnya begitu. Nah, itu fakta secara nas dan rinciannya ya. Tapi ketika dulu kondisinya sebenarnya sudah begitu, toh bisa kaum muslimin berpuasa dalam unit yang besar. Maksudnya tidak terpaku pada 120 km. Selama informasinya sampai ternyata bisa dilakukan. Dan kondisi sekarang sebenarnya juga kalau kita mau cermat lihat ternyata tidak mendasarkan pada matlak tempat terbit matahari yang ukurannya 120 km tadi masing-masing tadi. Ternyata ada istilahnya ru'yatnya hukmi wilayatul hukmi. Jadi bukan dengan 120 km tapi sesuai dengan negara masing-masing. Indonesia berarti dianggap satu dari Sabang sampai Merauke kan begitu. Dan ini dasarnya apa enggak ada ini. Dasar hadisnya atau ayatnya gitu ya. Nah, jadi contoh lagi misalnya antara kalau modern misalnya kalau dasarnya itu pada garis bujur bumi ya. Ternyata juga bisa beda kadang-kadang antara Malaysia dengan Indonesia yang sebenarnya kalau dari segi garis bujur bumi terkait dengan waktu tadi ya perputaran bumi itu harusnya sama gitu kan. Dengan Singapura misalnya, yang kan masih di sebelahnya Sumatera itu ya, dengan Brunei apalagi antara Brunei dengan Malaysia misalnya. Nah, artinya jawaban saya pertama tadi ini memang ternyata lebih bersifat politis, lebih karena kaum muslimin tidak punya kepemimpinan tunggal untuk kaum muslimin. Ya. Walaupun secara geografis, secara astronomis sebenarnya mestinya sekarang ini Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, ya, Filipina yang juga ada kaum muslimin di situ, itu sama puasanya, tapi kadang-kadang beda. Di Timur Tengah juga sama begitu kondisinya. Ya. Arab Saudi, Mesir atau Lebanon, Suriah, Yaman, kadang-kadang beda mereka. Padahal mereka masih satu. Ini kalau memang patokan masuk dan keluarnya Ramadan itu dengan semata-mata astronomi dengan melihat bulan, harusnya mereka bisa sama. Alasan komunikasi sudah nggak ada lagi kalau zaman sekarang. Kita bisa menonton siaran langsung acara yang berlangsung di Amerika, tinju sudah lama ya kan? Zaman tahun 70-an ya. Kalau udah Muhammad Ali tinju ya rame kan, dulu nonton Pak. Sampai saya masih kecil itu kalau dengar nonton Muhammad Ali masih kecil itu dengarnya apa? Nonton wong mangan tali gitu. Orang makan tali ya, padahal Muhammad Ali itu dengarnya ada yang dengarnya nonton wong mangan tali. Jadi nggak ada alasan dari situ, maka alasannya memang politis. Ya. Umat Islam terpecah belah oleh batas-batas nasionalisme, ya. Itu faktanya. Kalau alasan ru'yat, alasan hisab itu gampang disatukan. Kalau sudah ada kepemimpinan tunggal bagi kaum muslimin, ya. Dan inilah memang yang dibenci oleh penjajah. Dibenci juga oleh orang-orang yang merealisasi kepentingan penjajah. Ya. Ya itulah faktanya, jawabannya seperti itu. Ya. Allah alam. Alhamdulillah, mungkin cukup Ustaz. Ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Ya. Pesan terakhir, ya kaji lagi, ya. Kaji lagi hal-hal yang memang diperlukan untuk menyambut Ramadan. Mungkin lupa apa yang membatalkan puasa ya, apa yang
dikira membatalkan puasa tapi sebenarnya tidak dibaca-baca lagi ya. Banyak sumber-sumbernya sekarang semuanya menjadi mudah entah di buku ataupun di medsos ya. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.